Babi itu nggak disebut dalam hadis, tapi tetap dianggap najis, mughalladh. Kira-kira kenapa? Karena babi itu disebut dalam Al-Quran haram. Maka kata ulama, kemudian babi itu disebut dalam Al-Quran haram ya. Kemudian babi itu disunahkan untuk dibunuh, Pak. Babi itu kalau disunahkan untuk dibunuh. Jadi kalau ada babi dan kita mau latihan panahan kita ya atau cara nembak kita, nggak masalah itu, justru kita dapat pahala itu bunuh babi. Cuma ingat ya, kalau babinya orang, yang orang-orang di sini kita bunuh ya kita harus bayarin dulu gitu. Ya. Gak bisa ditebak, ini dalam Islam itu sunnah. Ya sunnah bayar kok. Ya. Sama kayak saya jadi kan intermezzo. Jadi teman saya cerita bahwa temannya jarang-jarang sholat, Pak. Sekalinya semangat dia mau sholat, pergi ke masjid, ya, dan dia pakai celana di bawah mata kaki. Ternyata di masjid itu ada petugasnya di depan yang pengen gunting. Betulan dia pegang gunting. Ketika masuk, oh mas ini biar saya potong mas, biar saya potong itunya. Enggak usah. Iya nggak apa-apa, biar saya potong. Enggak usah. Saya cuma ingin sholat. Enggak apa-apa, biar saya potong. Akhirnya dari sholat pergi deh. Dan sekarang kan di atas mata kaki itu sunnah ya. Kalau bagi orang Hambali di atas mata kaki itu wajib, di bawah itu haram. Tapi kalau Syafi'i enggak, di atas itu sunnah, di bawah makruh. Oke lah, sekarang anggaplah mau haram atau mau itu sunnah ya. Dia mau potong itu. Kalau dia potong dia harus ganti itu celananya, nggak bisa dia bilang, tapi ini saya mengerjakan kebenaran. Iya, tapi tetap harus ganti. Beda itu sama itu. Jadi sekarang kita mau bunuh babi, cari di Balikpapan ini gitu kan, atau di Samboja kan, di Kutai, tetap punya orang ganti itu. Jadi babi itu haram dalam Al-Quran. Kemudian juga disunahkan untuk dibunuh. Sedangkan anjing nggak disebut haram dalam Al-Quran, dia cuma dalam hadis saja tadi. Dan dia tidak disunahkan dibunuh, kecuali anjing yang rabies atau yang udah galak dan gigit, itu disunahkan. Atau juga ada dikatakan anjing warna hitam, ya. Artinya keadaan babi lebih berat daripada anjing, sehingga ulama menjadikan babi itu najis mughalladh. Nah, najis mughalladh babi seluruh tubuhnya juga. Jadi liurnya iya, badannya juga iya. Kalau basah sama basah maka apa? Maka pindah itu najisnya. Kencingnya juga sama, pupnya juga sama. Nah ini kadang-kadang orang Indonesia yang pelihara anjing di sini beda sama di luar negeri ya. Di luar negeri orang yang pelihara anjingnya pup, dia sekop, dia masukkan ke kantong. Jadi nggak dibiarkan di tengah jalan. Padahal itu negara Muslim. Cuma karena jorok aja bagi mereka, ya. Jadi memang harus untuk kebersihan bersama. Kita negara Muslim, tapi orang yang pelihara anjing dibiarkan anjingnya sembarangan, sehingga kita naik motor, jalan, mau ke masjid ada teh anjing di situ. Itu hukumnya najis mughalladh itu. Berarti kan harusnya kalau mereka di negara Muslim tahu kita itu najis mughalladh, harusnya lebih sekop lagi. Malah kita orang-orang di sini enggak gitu ya. Jadi itu anjing dan babi. Nah kemudian bangkai juga najis, Pak ya. Bangkai itu najis. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu disebut bangkai. Kalau disembelih secara syar'i maka tidak disebut bangkai, tapi hanya hewan yang bisa dimakan. Kalau hewan yang tidak bisa dimakan, walaupun disembelih secara syar'i tetap bangkai. Jadi singa misalnya, bapak sembelih singa, Bismillah Allahu Akbar, jambak dulu singanya kan. Oh, habis itu Bismillah Allahu Akbar. Ya. Ya. Kemudian apa? Bisa nggak itu kemudian dagingnya bisa dimakan nggak? Nggak bisa ya, karena daging singa nggak boleh dimakan. Binatang bertaring, berkuku tajam, terus paru, itu semua nggak boleh dimakan. Disembelihlah singanya. Apakah dagingnya disebut? Karena nggak bisa dimakan, dagingnya disebut apa? Bangkai. Jadi bangkai adalah hewan yang mati yang tanpa disembelih secara syar'i. Sedangkan hewan buas yang nggak bisa dimakan, walaupun disembelih secara syar'i tetap bangkai. Bangkai hukumnya najis, menghalangi dari sahnya sholat. Sekarang bangkai nyamuk apakah najis? Najis. Bangkai lalat apakah najis?
najis. Jadi kalau sholat pas lagi ada nyamuk, ya hati-hati dibunuh. Karena kalau dibunuh mati dia, harus segera apa? Harus segera dibuang. Karena kalau enggak lagi sholat bawa bangkai. Secepatnya. Kecepatannya berapa Pak? Kecepatannya tidak boleh lebih lama daripada kita mengucapkan subhanallah. Jadi kayak kecepatannya tumanina. Tahu tumanina? Kalau kita lagi ruku nggak boleh banyak gerak. Ruku kita diam sebentar. Diam sebentar disebut tumanina. Berapa lama? Seperti kita mengucapkan subhanallah. I'tidal sami Allah liman hamidah. Diam, nggak boleh bergerak-gerak tangannya. Diam. Berapa lama diamnya? Minimal seperti mengucapkan subhanallah. Itu namanya kadar tumanina. Maka ketika kita ada najis di badan kita, kalau kita bisa buang lebih cepat daripada kadar tumanina, sholatnya masih lanjut. Tapi kalau nggak bisa kita buang lebih cepat dari kadar tumanina, berarti sholatnya batal. Contoh Bapak ternyata di sini ada kotoran burung gitu ya, lagi sholat depan cermin, misalnya depannya cermin bisa tahu, terus kena kotoran burung, maka segera buang itu kopiahnya. Tidak boleh lebih lama dari kadar tumanina. Jadi lagi sholat ada nyamuk, ada lalat, gimana caranya yang paling baik? Ya ini aja lah, dihalau aja ya, dihalau. Itu pun nggak bisa halau banyak-banyak, nanti batal sholatnya gara-gara banyak gerak gitu ya. Nah, tapi ada pengecualiannya Pak. Masih ingat kemarin masalah air bisa jadi najis nggak? Bisa ya. Air kalau kena najis jadi najis dia. Bapak sekarang punya baskom di rumah, ya baskom atau drum itu drum. Di bawahnya ada bangkai tikus. Itu satu drum itu airnya pasti ini semua najis. Karena drum kita nggak lebih daripada 200 liter. Berarti itu semua apa? Najis. Buang itu nggak mau air. Atau ditambah air supaya hilang najisnya. Jadi bangkainya dibuang dulu, kemudian ditambah air sampai meluap, berarti jadi suci sekarang airnya. Yang penting nggak ada baunya ya. Kalau masih bau ya berarti masih najis. Itu kalau tikus. Binatang-binatang yang tidak berdarah, yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti lalat, nyamuk, kecoa, gitu ya, serangga-serangga itu, memang bangkainya najis. Kecuali belalang ada sendiri ya, bangkai belalang tidak najis. Tapi kecoa, nyamuk, tikus, lalat, itu semua najis. Tapi karena dia tidak berdarah, tidak memiliki darah yang mengalir, maka dapat pengecualian. Kalau mati dia di air, mati secara natural, mati sendiri dia, maka airnya tidak najis. Tapi kalau dia sengaja dibunuh di air, ya Bapak lagi iseng ada lalat, nah kalau tangkap juga kok airnya, sampai mati dia di situ, maka air sekarang apa? Najis. Atau matikan sekarang, matikan di luar, celupkan ke air, maka sekarang airnya apa? Najis. Buang. Tapi kalau dia tiba-tiba situ sampai mati dia, mati sendiri di atas air, maka airnya masih suci. Ada pengecualian untuk serangga atau hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Kecoa juga sama aja. Kecuali saking banyaknya bunuh diri rame-rame mereka, masuk ke air bunuh diri rame-rame. Kecoa sampai bau kecoa air kita berarti buang sudah, itu jadi apa? Najis ya. Jadi itu bangkai juga sama. Bangkai itu Pak, seluruh tubuhnya disebut bangkai. Jadi kalau Bapak jalan ke Afrika Selatan, ke Kenya, kemudian beli kalung taring singa, ya, atau di Padansari ini ada ada gantungan kunci kaki biawak. Biawak itu nggak bisa dimakan. Beda sama dop ya. Kalau dop beruang, dop itu adalah kadal. Kadal itu makan apa? Serangga, buah gitu ya. Tapi kalau biawak makan apa? Bangkai. Beda antara dop sama biawak. Nah, kemudian itu di Padansari ada itu. Terus kita taruh jadi gantungan kunci, atau nanti jalan-jalan ke Afrika beli kalung taring singa. Oh pasti bangga banget kalau pakai kalung taring singa kan. Oh nih kalung singa asli. Pakai sholat, sah atau tidak sah sholatnya? Gak sah. Kenapa? Karena itu bangkai.
mau disembelih secara syar'i pun tetap bangkai. Sedangkan hewan yang bisa dimakan, kalau mati gitu aja bangkai, tapi dia masih bisa dipakai kulitnya. Kalau kulitnya disamak, nah habis itu kulitnya dijadikan sepatu kan, itu masih boleh. Nah jadi permasalahan buaya sekarang, gitu ya. Kan buaya ada dua ya, buaya laut, buaya darat. Nah seperti itu. Kalau makhluk laut semuanya bangkainya halal. Sedangkan kalau makhluk darat bangkainya tidak halal. Itu masalah bangkai. Kalau manusia gimana Pak? Manusia mati. Kalau manusia nggak disebut bangkai ya. Kalau manusia tidak disebut bangkai. Dan manusia baik muslim maupun kafir, mayatnya suci. Manusia baik kafir maupun muslim, mayatnya apa? Suci. Jadi seandainya nih, saya sering nanya ya, hal-hal aneh lah kepada guru saya. Oke, sekarang mayatnya suci. Saya sholat bawa jari orang. Jari orang saya bawa. Berarti gimana itu? Sah atau tidak sah? Tidak. Tetap sah. Karena jarinya apa? Suci. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau masih ada darah berarti apa? Najis. Karena apa najisnya? Karena darah. Seperti itu. Makanya kalau kita belajar fikih itu pas ada pertanyaan tanya aja terus, tanya. Nanti kalau gurunya nggak tahu ya tunggu ya, aku cari tahu dulu, nanti aku datang balik lagi kasih tahu gimana. Bahkan kita sudah sampai ke, kita belum membahas pembatal wudu ya, belum ya. Pembatal wudu itu salah satunya adalah menyentuh kelamin Pak, menyentuh kelamin. Itu membatal wudu, pakai jari, pakai ini apa namanya, telapak tangan menyentuh kelamin batal wudu. Sekarang kita pegang kelamin orang yang terpotong, pegang kelamin orang yang terpotong, itu hukumnya gimana? Apakah batal wudunya atau tidak? Kan sudah terpotong, ya kan? Ya kayak gitu dibahas Pak. Mungkin kita bilang, ngapain sih nanya kayak gitu? Gak penting. Ada itu pembahasannya. Ngapain juga dipegang gitu? Ngapain juga? Siapa tahu itu apa? Forensik. Forensik pasti pakai sarung juga kali gitu ya. Iya, Pak Romi itu dokter. Tapi kan sakit intinya tentara. pertanyaan itu ada, itu dibahas ya, megang apa semua seperti itu. Jadi kalau manusia tidak masalah ya. Kemudian juga dalilnya apa? Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak-anaknya Adam. Jadi walaupun non muslim tetap aja bangkainya mayatnya tidak najis. Oleh karena itu, kalau matinya saja tidak najis, apalagi hidupnya. Sehingga jangan sampai kita merasa kalau pegang tangan mereka langsung harus cuci, haram, nggak boleh karena mereka suci, badannya suci. Tapi kenapa ada yang mengatakan kafir itu najis? Najis iktikadnya, keyakinannya. Makanya kalau mereka sholat, seandainya mereka mau ikut sholat sama kita, sholatnya nggak sah. Kenapa? Gimana dia mau sah, dia belum muslim? Walaupun dia berwudu, kemudian tutup ikutin, kemudian dia sudah hafal Al-Fatihah, dia ikut sholat, nggak sah. Karena apa? Karena dia masih bawa najis dalam hatinya. Keyakinannya yang jelek lah. Masa Tuhan pencipta alam dia percaya sama yang lain, Allah pencipta alam semesta dia percaya sama yang lain, kan berarti kan betul-betul kacau itu pemaham apa etikatnya seperti itu. Itu disebut najis, bukan badannya. Makanya kalau seandainya non muslim aja badannya nggak najis, apalagi yang muslim. Apalagi yang muslim, kan ada kan yang kelompok yang seandainya kita pegangan sama mereka, nanti mereka ceritakan tuh, karena kita bukan kelompoknya dia. Sholat di masjidnya nanti dicuci tuh, harus dipel, gara-gara dianggap kita sudah menajiskan masjidnya, tempatnya, dan seterusnya. Itu sama muslim, sama non muslim aja mereka nggak najis, apalagi sama muslim kan, harus seperti itu. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan kesimpulan sampai begitu, nggak tahu ya. Kemudian Pak, cara menghilangkan najisnya gimana? Dengan cara dicuci. Itu aja, simpel. Dihilangkan bendanya, kemudian dicuci. Dihilangkan bendanya, kemudian dicuci. Kalau basah, tapi kalau kering dihilangkan aja. Misalnya ada di kantong kita ada bangkai lalat, di kantong kita ada bangkai lalat kering, ya tinggal buang aja, nggak usah dicuci lagi. Tapi di kantong kita ada bekas darah, misalnya
ya ada bekas darah atau apa yang lengket berarti harus dicuci seperti itu. Cucinya dengan air mutlak, jadi nggak boleh dia cuci dengan air yang dicampur sabun. Dia harus dicuci dengan air sesuai ciptaannya, ya. Kalau laut ya asin sesuai ciptaannya, sungai Mahakam kuning sesuai ciptaannya, nggak masalah. Tapi ini nggak langsung air mutlak, air ledeng itu, air pipa dicampur dengan sabun. Itu yang dipakai untuk bersihkan tanpa dibilas lagi pakai air biasa, dibiarkan kering gitu aja. Maka najisnya masih ada, walaupun bendanya hilang, nodanya hilang, tapi najisnya masih ada, disebut najis hukmi. Secara hukum najisnya masih ada. Jadi kalau kita tahu itu dan masih sholat menggunakan pakaian itu, maka sholatnya tidak sah, ya. Sampai sini insya Allah. Mungkin kalau ada yang mau nanya satu pertanyaan aja. Kalau enggak kita akhiri. Romi. Aman? Ini Pak Ustaz. Ya. Kami terpegang di sana batal. Tapi kalau mau tersentuh atau pakai kayak model pakaian atau dengan tangan ini. Iya. Iya kan ini kan sekarang sudah kalau kita pakai Iya. pakai ini Gak apa-apa, gak batal. Ya, termasuk juga tersentuh dengan paha kita, ya kan? Tersentuh paha kita gak batal. Jadi yang betul batalkan hanya ini aja Pak, oh ini. yang tidak terlihat. Nah sekarang Bapak setelah wudhu, pipisnya kayak gini megangnya. Ya. Nah batal atau enggak? Bukan begini megangnya, Begini ya. bukan begini tapi begini megangnya. Batal atau enggak? Batal wudhunya. Lihat namanya. Pertanyaan saya, batal atau tidak wudhunya Pak? Ini enggak bakal. Karena Enggak apa? karena nggak kena, Nah, nggak kena telapak tangan ya. Tapi kan Bapak pipis, batal nggak wudhunya? Batal. Iya kalau pipisnya batal Pak. Kalau jentuhnya enggak. Ya megangnya nggak batal, tapi kalau pipis ya batal gitu ya. Bagus ya, itu bagus itu pertanyaannya. Jadi kalau kena ini nggak masalah. Tuh. sama celana sama baju masih berat. Nggak masalah ya. Sama itu tadi masalah nyentuh kelamin, termasuk juga Pak nyentuh kelamin bayi, batal. Jadi kalau Bapak mau cebok anak Bapak, gini aja Pak. Atau pakai tisu, ya. Atau ya sudah pakai jaringnya, habis itu nanti bulu lagi apa susahnya. Iya. Ya sampai sini insya Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjut lagi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada kuis, Ustaz.